Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang mikroprosesor. Nah, di sini akan disampaikan sebuah pengantar tentang mikroprosesor ya. Jadi apa itu mikroprosesor? Nah, jadi kalau kita nanti bicara dengan mikroprosesor itu nanti kita juga akan membicarakan tentang mikrocontroller. Nah, jadi istilah mikroprosesor dan mikrocontroller ini mulai dibicarakan itu mulai ada sekitar tahun 1971 ya, ketika sebuah perusahaan komputer mengeluarkan sebuah chip ya. Nah itu di saat itu mikroprosesor itu mulai, atau mikro dan turunannya mikrocontroller itu mulai mengendalikan banyak sekali sistem kehidupan di dalam masyarakat modern belakangan ini. Nah bahkan mikroprosesor dan mikrocontroller ini mulai ada di hampir semua, kemudian menyebar ke semua negara, kemudian ke semua tempat, dan bahkan di setiap rumah yang didiami oleh masing-masing orang di seluruh dunia ini mungkin ada sistem mikroprosesor dan mikrocontroller di dalamnya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan mikroprosesor? Nanti kita akan belajar di dalam sebuah pengantar pada hari ini. Nah, dasar sistem mikroprosesor ya. Jadi kalau kita bicara tentang mikroprosesor, kita akan bicara dulu tentang sistem kerjanya. Nah, sistem kerjanya seperti apa? Nah, oke. Dari situ kita akan ambil kata kunci yang pertama, yaitu sistem. Apa itu sistem? Nah, sistem ini ada banyak sekali pengertian, banyak sekali tentang ulasan. Nah, kita akan mencoba untuk memaknai sistem itu dengan pengertian yang simpel atau sederhana. Nah, secara sederhananya, sistem itu merupakan organisasi atau perangkat yang di dalamnya itu mencakup 3 fitur. Apa saja? Yaitu fitur input, proses, output. Nah, jadi kalau sistem itu tanpa ada ketiga ini tidak bisa disebut sebagai sistem ya. Nah, jadi sistem itu ya harus ada inputnya, ada prosesnya, dan ada outputnya. Apa yang diterima oleh sistem nanti diproses di dalam sebuah sistem, keluarannya jadi apa. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, ada sebuah contoh ya. Ini adalah bagian penting dari sebuah sistem. Tadi ada 3. Nah, jadi ada input, ada proses, juga ada output ya. Jadi inputnya kayak apa, diproses bagaimana, menghasilkan output seperti apa yang diinginkan. Nah, kira-kira seperti inilah proses. Ada gambaran diagram dari sebuah sistem ya. Nah, kemudian contoh dari sistem yang ada di dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Nah, ini ada contoh ya dari sistem yang ada pada sebuah mobil ya, yang kita yang di dalam kehidupan masyarakat modern itu inputnya apa saja. Inputnya ada bensin, yaitu untuk menggerakkan mesin ya. Terus kemudian ada oli untuk melumasi mesin-mesin itu. Nah, kemudian ada air untuk mendinginkan mesin kalau misalnya terlalu panas ya, overhead. Kemudian ada aki untuk memercikkan mesin itu dari sebuah baterai. Nah, kemudian apa yang diproses di dalamnya, yaitu pembakaran kan. Pembakaran di dalam sistem permesinan itu ada pembakaran. Nah, kemudian output yang dihasilkan apa? Yaitu gerak. Ada output yang diinginkan dan ada output yang tidak diinginkan di situ. Yang diinginkan ya gerak. Jadi mobil ini bisa menggerakkan manusia dari satu tempat ke tempat lain, menggerakkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itu adalah output yang diharapkan. Tapi ada juga output yang tidak diharapkan, seperti kebisingan, jadi suara mesin. Kemudian ada panas ya, jadi mengeluarkan panas tertentu yang itu tidak diinginkan sebenarnya. Ada juga gas buang yang itu juga tidak diinginkan. Maka saat ini mesin-mesin diharapkan memiliki gas buang yang minimal gitu ya. Nah, ini contoh sistem kinerja sebuah mobil ya. Jadi ada input, ada proses, ada output ya. Nah, ini contohnya. Kemudian di dalam
mikroprosesor sendiri itu apa yang digerakkan. Nah, jadi mikroprosesor itu yang diolah adalah sebuah tegangan. Nah, jadi ada tegangan input, kemudian diolah di dalam mikroprosesor, kemudian mengeluarkan sebuah tegangan namanya tegangan output. Tegangan output ini adalah tegangan yang diharapkan untuk menggerakkan sirkuit-sirkuit. Nah, menggerakkan sirkuit-sirkuit yang dibutuhkan. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi mikroprosesor itu input sama outputnya adalah sebuah tegangan. Voltase. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian sirkuit-sirkuit itu akan mendapatkan tegangan yang dibutuhkan untuk kehidupan. Jadi untuk kira-kira seperti itu ya. Nah, kira-kira demikian gambarannya. Nah, sirkuit-sirkuit itu juga nantinya menggerakkan macam-macam ya. Contohnya seperti dalam kehidupan kita sering melihat adanya pintu yang bisa membuka sendiri garasinya. Jadi ada pintu gerbang, ketika ada mobil, pemiliknya mau masuk, pintunya bisa buka sendiri. Kemudian setelah pemiliknya masuk, pintunya bisa nutup sendiri. Nah, itu salah satu contoh ya, aplikasi dari sirkuit-sirkuit mikroprosesor dan mikrokontroler. Dan masih banyak lagi, nanti pada pembelajaran kita kali ini akan banyak sekali kita praktekkan tentang kita akan banyak belajar tentang aplikasi mikroprosesor dan mikrokontroler dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semoga ini menjadi pengantar dan gambaran bagi rekan-rekan yang ingin belajar mikroprosesor dan mikrokontroler. Semoga menjadi motivasi ya untuk belajar lebih semangat lagi dan tidak mudah menyerah kalau ada kesulitan nantinya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan atau diskusi silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa kita akan bahas pada video-video kita berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.